Shalom. Ya, apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji, pemusik, konsisten, LCD, dan semua yang mengambil bagian dalam pujian penyembahan. Saudara, mana lebih sukar, lebih sulit? Nyari Tuhan apa nyari duit? Lebih mudah mana atau lebih sulit mana, saudara? Nyari Tuhan atau nyari duit? Nyari Tuhan. Memang nyari duit juga nggak mudah-mudah amat, saudara. Nggak mudah-mudah amat nyari duit. Tetapi nyari Tuhan itu tidak mudah, saudara. Buktinya banyak orang yang tidak menemukan Tuhan. Bahkan sampai dia mati, dia tidak mengenal Tuhan, tidak menemukan Tuhan. Padahal saudara, kalau saudara nggak menemukan Tuhan, tidak mendapatkan Tuhan di bumi ini, nasib saudara di kekekalan nanti itu akan binasa. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, dia bilang begini, ini Mazmur perjanjian lama. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetapi gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Perjanjian lama ini pemazmur Bani Asaf itu memahami bahwa Tuhan itu segala-galanya. Makanya dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini. Yang paling penting itu adalah Tuhan. Amin, saudara sekalian. Saya sudah mengamati hidup saya mau hampir 60 ini. Saya lihat orang yang berhasil, orang yang sukses. Kalau tanpa Tuhan, nanti di ujung maut sia-sia. Saya dulu berpikir kalau uang banyak, punya duit, punya relasi, hidup bisa senang, bisa bahagia. Ternyata, saudara, tidak seperti itu. Makanya, mencari Tuhan itu harus menjadi prioritas. Amin, saudara sekalian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you, akan ditambahkan. Nah, ini saya akan sampaikan, ini yang disebut dengan, saya bilang, basic truth. Coba katakan basic truth. Nah, yang mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Ulangan pasal 4 ayat 29. Saya akan sampaikan pakai PowerPoint. Kalau lebih cepat solusinya. Ulangan 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini adalah perkataan atau nasihat Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Nasihat penting dari Musa ini dia sampaikan kepada jemaat atau bangsa Israel. Nah, nasihat ini penting, saudara sekalian. So, perhatikan di situ ada 3 kata kerja. Dan baru di sana, di tanah perjanjian, engkau mencari Tuhan Allahmu, mencari dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi untuk bisa menemukan Tuhan, dalam mencari Tuhan dan menemukan dia, caranya asal menanyakannya atau mencarinya dengan sungguh-sungguh. Tuh, segenap hati, segenap jiwa. Artinya all out. Nggak bisa sambil lalu, sambilan. Nggak bisa. Harus serius. Jadi setelah bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, prioritas utamanya, bahkan satu-satunya adalah menemukan Tuhan. Mencari dan menemukan Tuhan. Itu saudara, artinya mengalami Tuhan. Bersekutu dengan dia. Mengenal pribadinya. Karakternya. Kehendaknya untuk dilakukan. Kehendaknya apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena sesungguhnya ketika manusia diciptakan, dia menginginkan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Tetapi Adam keburu jatuh dalam dosa, sehingga tidak bisa gambar serupa. Makanya Yesus diutus. Nah, kita yang sudah percaya Yesus sudah menebus. Kita harus mencari Tuhan. Setelah kita ditemukan Tuhan, kita berbalik untuk mencari Tuhan. Amin, saudara sekalian. Makanya jangan sampai kita salah fokus. Betul, kita butuh duit. Semua butuh duit, betul nggak? Untuk ke dokter gigi, butuh duit nggak? Butuh. Saya 2 minggu lalu ke dokter gigi. Saya dan istri saya. Kenapa? Dokter puskesmas gagal, nggak bisa. Saya pikir kan gigi palsu copot tinggal tambal kan? 2 kali, nggak bisa. Kalau bisa pakai lem Korea, saya lem, saudara. Masalahnya nggak bisa. Singkat cerita, saya janji sama dokter yang memang nangani. Dikerjain 3 jam. Saya sampai pukul. Udah selesai. Bayarnya sih gampang, tinggal gosok, betul nggak? Gosok, gesek. 1 juta, saudara. Istri saya 900.000, 2 juta. Not ya. Gesek mah gampang, betul nggak? Akhir bulan bayarnya, saudara sekalian. Tapi gigi itu penting. Kalau ngentok begitu, apalagi bolong, aduh ngempos. Kalau saya ngomong, saudara ngempos, saudara. Nah, kita kan butuh duit, mesti cari duit. Gimana bisa hemat, bisa duit, dapat duit. Tetapi saudara sekalian, jangan sampai aktivitas kegiatan kita ini sampai kita tidak ingat atau kita lupa mencari Tuhan yang utama itu. Begitu. Buat apa kita mendapatkan semua seisi dunia ini tetapi kehilangan nyawa? Buat apa, saudara? Gak ada gunanya, betul nggak?
Saya punya nih mobil, ada yang punya mobil Rolls Royce sampai 50. Saya bingung, 50. Rolls Royce kan satunya 10 miliar. 50, lu hitung sendiri aja, bukan mobil gue. Buat apa? Kita, ya paling mobil, kalau mau pergi kan cukup satu, betul nggak? Buatlah, ya kalau ada yang mau nemenin. Kan nggak mungkin 50-nya. Buat apa beli mobil mahal sampai 50? Memang garasinya besar, rumahnya gede. Ya, tetapi kan kita nggak pakai. Kalau dia sampai melupakan Tuhan, memang uangnya banyak. Seperti orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus, setiap hari berpakaian jubah ungu, pesta pora. Itu pasti orang kaya. Ada Lazarus di depannya. Dia nggak perhatikan. Padahal dia bisa kasih makan. Orang setiap hari pesta, masa ngasih makan satu orang susah aja nggak bisa. Itu nggak suruh sekalian. Pasti kan bisa. Tetapi dia melupakan Tuhan. Apa yang terjadi? Terus lihat ketika dia ada di Hades. Dia mengalami kehausan. Sebenarnya kehausan yang dialami itu bukan kehausan karena fisik. Kalau ini kan haus nggak minum. Tapi dia kehausan akan Allah. Kenapa? Ketika dia hidup di bumi ini, yang dipikirkan duit, 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 senang, senang, senang. Ketika dia mati, nyaho ya saudara. Amin saudara sekalian, jangan sampai kita salah fokus. Apalagi udah umur gocap nih, rata-rata kan KPBI 52. Saya 57, 58 tapi. 52. Kalau umur manusia 70 kurang 52, itu 18 tahun lagi nggak lama, sudah mati kita. Oke, jangan sampai kita mati kita belum menemukan Tuhan, belum mengalami Tuhan. Celaka. 12 atau 13? Terserah dia, 12 atau 13. Jadi mencari Tuhan kita sampai harus menemukannya. Nah, saudara, ada 3, tolong dibantu. Ada tadi 3 kata itu ya, mencari, menemukan, menanyakan. Ternyata nasihat Musa ini bukan hanya disampaikan oleh Musa, nabi-nabi juga menggemakan yang sama, mencari Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14. Dan apabila kamu bersuruh dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Makanya kita jangan sampai kalau berdoa Tuhan dengar apa enggak? Dengar. Tuhan enggak budek. Tuhan akan tolong enggak? Tuhan tolong. Karena tangan Tuhan enggak kurang panjang untuk menolong kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku akan menanyakan aku dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, minta, kamu akan mendapat. Ketuk, pintu akan dibukakan. Jadi siapa yang mencari, mendapat. Siapa yang meminta, akan menerima. Mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Apalagi kita mencari Tuhan, yang memang Tuhan merindukan kita. Kita pasti menemukannya. Amin, saudara sekalian. Jangan pikir, waduh, Tuhan dengerin nggak doa saya? Nah, itu saudara yang iblis suka ini, ya model orang kayak lu begini mah Tuhan nggak akan perhatikan. Salah. Amin, saudara sekalian. Kita makanya jangan sampai hidup dalam dosa yang membuat Tuhan tidak mendengar, yang tidak membuat Tuhan tidak menolong, itu karena dosa. Yesaya 59. Kalau hidup kita nggak benar, ya di mana-mana juga kagak beres. Nah, klik. Ya. Jadi ada 3 kata kerja: mencari, menanyakan, mencari, menemukan. Ini harus menjadi irama hidup kita. Ya, kalau diklik terus cari, tanya, begitu. Makanya doa harus setiap hari. Amin. Jangan doa cuma seminggu sekali. Jangan doa hanya waktu makan. Jangan-jangan waktu makan aja juga gak berdoa. Ada hidangan, waduh. Lupa Tuhan. Padahal saudara sekalian, ini jadi irama, harus terus-menerus kita lakukan. Dimanapun kita berada, kita harus merasakan hadirat Tuhan, harus merasakan membutuhkan Tuhan. Karena ya memang itu, ketika kita diciptakan, kita harus berhubungan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kesadaran seperti ini saudara sekalian udah mulai luntur nih. Udah mulai luntur, apalagi kalau zaman now, anak-anak milenial, generasi Alpha. Generasi Alpha tuh saudara, nanti 2030 itu 2,2 miliar. Ini generasi yang sangat rentan, vulnerable. Mereka ya sulit untuk diajak untuk mencari Tuhan. Kenapa? Lingkungan kondisinya udah sangat tidak kondusif untuk bisa menemukan Tuhan. Makanya gereja-gereja sepi oleh anak mudanya. Nah, kita masih beruntung, mumpung kita masih hidup nih saudara. Jadi cari Tuhan, hanya Dia, temukan Dia. Jangan sampai aktivitas kesibukan kita itu menghalangi kita dalam mencari dan menemukan Tuhan. Dulu kalau ditanya jemaat, kok nggak gereja? Sibuk, saudara. Nggak gereja, sibuk begitu. Yang lebih celaka, ketika seorang ibu ditanya, ibu kok nggak gereja udah berapa kali? Nggak sempet Pak, kenapa? Nyuci. Saya bilang, apa iya ya? Nyuci itu membuat kita bisa nggak ke gereja, kalah ya. Saya nggak ada pembantu, yang nyuci kan saya. Pernah saya kagak bisa khotbah atau nggak ke gereja. Kenapa Pak Cecep? Nyuci, ya cemen. Nyuci saya nggak pakai mesin. Istri saya bilang pakai mesin aja Pak, tinggal gini yang tinggal. Enggak. Nyuci, makanya kapalan saudara sekalian. Jangan sampai hal yang sepele menghalangi kita. Dulu saya juga kerja ya, dari pagi sampai malam. Akhirnya mungkin masih tahu saya waktu itu kerja ya. Tetap tuh doa jalan begitu, baca Alkitab jalan. Jangan sampai
Kita sibuk, sampai nggak berdoa, nggak ke gereja. Nanti giliran di ujung maut, saudara sekalian, bisa ketakutan. Makanya cari temukan Tuhan, amin. Harus terus, itu mesin itu harus terus digerakkan selama kita masih bisa napas. Nanti kalau kita udah loksoy, udah laude, udah nggak bisa tuh, mau dengar firman, udah kuping udah budek, mau baca Alkitab, udah katara, duduk lama-lama, ya amin. Nah kalau udah begini gimana, saudara? Kamu pun masih kuat begini, ayo cari Tuhan, temukan pribadinya, kenali pribadinya, temukan, mengerti kehendaknya untuk kita lakukan. Kehendak pribadi masing-masing kan beda, masing-masing itu ada kehendak khusus. Nah, temukan apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita ini untuk kita lakukan. Next. Nah, jadi saudara mencari itu dari kata Ibrani-nya bakas, to seek, to search out by any method. Nah, specifically in worship and prayer. Kalau kita dalam keagamaan mencari Tuhan itu metodenya secara spesifik itu memuji dan berdoa. Amin, saudara sekalian. Kalau saudara pagi datang, kalau bisa datang sama Tuhan dengan pujian penyembahan. Usahakan ya, kalau apalagi sudah bisa main musik, datang sama Tuhan. Misalnya pagi-pagi ya, Bapa, Engkau sungguh baik. Nah itu bisa nyanyi. Kalau sudah nggak bisa nyanyi, apa suaranya falas, ya Tuhan tuh nggak lihat ini falas apa enggak, ini pitch-nya nggak pas. Tuhan nggak lihat. Yang penting saudara punya hati untuk menyembah. Amin, saudara. Karena Tuhan itu roh. Ya, kita harus datang dengan roh dan kebenaran. Jadi yang penting roh kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu worship and prayer. Di doa pagi saya katakan doa itu ada dua dimensi, pribadi, private, dan juga corporate bersama. Bersama bisa dengan keluarga, ya, istri atau anak, bisa dengan sesama kita atau sesama pengurus atau sesama pelayan. Nah, itu harus kita lakukan terus menerus. Itu bakas. Nah, ada bahasa Yunaninya. Kan perjanjian lama bahasa Ibrani, Pak. Ada. Jadi sebelum Yesus itu ada Alkitab namanya Septuaginta. Ada 72 ahli kitab itu menerjemahkan bahasa Ibrani. Perjanjian lama itu diterjemahkan jadi bahasa Yunani. Kenapa? Karena waktu itu Alexander the Great itu dari Yunani, Makedonia, itu kan menguasai dunia. Sehingga bahasa Yunani itu menjadi bahasa umum. Nah, Alkitab perjanjian lama Tanakh itu diterjemahkan menjadi bahasanya bahasa Yunani. Nah, kata bakas itu bahasa Yunaninya exeteo. Nanti saya kasih tahu saudara kenapa saya pakai bahasa Yunani juga di perjanjian lama. Yesus juga pakai Septuaginta, karena Septuaginta itu kan diterjemahkan ketika Yesus saat itu hidup udah ada. Kata exeteo artinya sama tuh, to seek out, mencari sampai menemukan. Itu seek out itu ada outnya gitu sampai ketemu keluar gitu, nampak. To search out, tahu search kan? Kalau kita searching itu begitu kita cari itu. Ya. In order to find out, dengan maksud untuk menemukannya. Jadi kita mencari sampai kita menemukannya. By thinking, meditating, and reasoning. Jadi dengan thinking, memikirkan, ya. Meditating, meditasi, ya. Kemudian reasoning, memikirkannya. Gitu. Makanya kalau kita saat teduh, itu selain kita berdoa, kita baca Alkitab. Baca. Begitu. Nah, mencari Tuhan itu harus tekun, segenap hati. Mesti serius. Ya, nggak bisa, enggak. Harus serius. Next. Nah, kata menanyakan, ini menarik sebenarnya. Mencari, menanyakan. Kalau bahasa Yunaninya di dalam Septuaginta itu sama, exeteo. Jadi kita harus menanyakan, harus exeteo. Exeteo kan dari ek keluar. Exeteo itu search, seek. Nah, bahasa Ibrani beda, daras. Nah, daras itu yang menarik itu artinya to resolve, to consult. Kalau dokter kayak tadi kan, kita sakit, kita mesti consult. Jadi makanya ada consultation fee. Kalau dokter gigi consultation fee-nya 250 sampai 300. Kemudian ada tindakan medisnya. Kalau dia nyabut 300.000. Nyabut berapa? 300.000. Kok Bapak tahu? Istri saya 3. Maksud istri saya pernah nyabut, ya kena 300. Kemudian konsultasi untuk cek diagnosanya apa, mesti apa. Cabut. Nah, itu kena. Jadi 600 sama adminnya 50. Jadi 650. Nah, ini sama saudara sekalian. Jadi konsul. Makanya kalau ada suatu masalah, datang kepada Tuhan. Amin saudara sekalian. Konsultasi. Itu sama dengan menanyakan. Resort. Nah, ini menarik. Resort itu kalau saudara lihat kamus, artinya sering mengunjungi. Makanya saudara, dalam mencari Tuhan, kita harus sering datang kepada Tuhan. Minimal 1 jam. Kalau yang waktu yang di blok. Nah, yang sama, harus tekun juga, harus dengan segenap hati. Next. Yang terakhir, menemukan. Menemukan itu mendapatkan. Jadi setelah cari, setelah tanya, dapat. Sampai begitu saudara ya. To meet with after searching. Jadi menemukannya karena setelah mencarinya. Makanya kalau saudara nggak mencari, saudara nggak akan mendapat. To find out by practice and experience. Jadi kita harus praktekin. Kalau saudara selama ini nggak berdoa, praktekin. Datang pagi-pagi doa. Kalau saudara bisa nyanyi, nyanyi. Kalau nggak bisa ya udah, nyanyi seadanya aja, memuji Tuhan. Karena Allah kita
Bertahta di atas pujian, artinya kita menaikkan pujian. Pujian bisa dengan lagu, ya, bisa dengan syair, bisa dengan mazmur, bisa dengan tingkah laku kita. Ya. Melatih, mengalami, harus ngalami. Kalau nggak susah ceritainnya. Alami Tuhan gimana Pak? Ya alami, gitu saudara sekalian. Ya. To show oneself out, one's character outside. Jadi kita harus cari tahu sampai kita menemukan, ya, oh ini loh karakternya. Sampai begitu saudara. Karakter Allah itu kita mesti temukan, kasih kuasanya, kelemah lembutannya. Itu kita mesti ngerti. Kalau enggak, saya pernah buatin renungan kekerasannya dan kelembutannya. Dia bapak yang disiplin, sekaligus sifat femininnya itu lembut. Pernah ngalamin nggak ketika saudara dalam keadaan melo karena masalah gitu, tiba-tiba ada suara, kenapa anakku? Nah, itu saudara mesti alamin. Sehingga makanya kalau orang di dalam Tuhan, yang sudah menemukan Tuhan, nanti saya akan jelaskan, itu cirinya kentara saudara sekalian. Dia akan tenang menghadapi situasi, kondisi apapun juga. Gak ada duit, dia tetap tenang. Amin saudara sekalian. Ada orang duitnya banyak, kehilangan baru 1 juta aja udah pusing. Lo tahu, ya, tahun lalu ada orang yang kehilangan uang, asetnya turun 3.000 triliun. 3.000 berapa? Tahu nggak siapa namanya? Yang pasti bukan saya. 3.000 triliun itu APBN kita tahun ini kurang lebih 3.000 triliun. Dari pajak pendapatannya 2.000 triliun. Ini 3.000 triliun dia loss. Namanya Elon Musk. Dia masih cengengesan aja tuh 3.000 triliun itu saudara. Itu kalau dibeliin pupuk se-Indonesia makan sampai batu-batu. Jadi itu yang disebut dia masuk Guinness Book begitu karena kehilangan yang paling gede saudara. Air Tanjung kan 40 triliun. Itu Transmart ditutup segala macamnya. Cuma kecilnya 3.000 triliun terus kali. Saudara kehilangan berapa? Saya baru tahun lalu waktu pandemi kehilangan 60 juta saudara. Lagi susah nyari duit. Ambles. Ya ada laporan lagi. Bapak memening 60 juta. Saya 2,3 M. Angka hidup saudara. Ya gua 80 juta udahlah. Terus gimana? Lagi susah lagi. Terus saya ngomong-ngomong lagi, ada yang kehilangan lagi. Suami istri 1 M. Aduh, saya bilang ya puji Tuhan lah, gua baru 60 juta banyak ketipu. Itu bukan saya main ya, begitu saudara sekalian. Next. Jadi seterusnya kita harus mencari Tuhan sampai menemukannya. Amin. Next. Nah, saudara saya akan jelaskan secara cepat next. Nah, mencari Tuhan itu nggak mudah karena dia roh tidak berbentuk. Makanya harus tekun. Amin saudara sekalian. Dan kesempatan kita mencari Tuhan itu terbatas. Makanya saudara, ini kan basic truth. Oh begitu Pak ya, selama hidup mesti cari Tuhan. Iya. Kalau orang nggak ngerti, selama hidup nggak nyari apa dia mesti nyari Tuhan, dia nggak nyari Tuhan. Dia sibuk aja. Nanti ketika di ujung maut pasti ketakutan. Terus tahu nggak? Ketika orang mati itu ketakutan. Saya pernah lihat ini kenapa gelisah amat. Bila matanya, ya. Ayo ikutin Yesus. Gimana ikutinnya? Harusnya, apalagi kalau udah umur, kita udah tenang. Begitu saudara sekalian. Saya suka tuh om-om. Ketika itu dia tenang aja begitu. Luar biasa tuh opa. Itu orang yang siap menghadapi kematian karena sudah menemukan Tuhan, dia akan berjumpa dengan kekasih abadinya. Nah, ciri orang menemukan Tuhan itu berkualitas hidupnya. Hidupnya berkualitas. Kualitas itu bukan berarti kaya, terus kalian bukan. Bukan berarti nanti dihormati di mana-mana, bukan. Tetapi berkualitas itu hidupnya itu menjadi berkat, membawa kesejukan, keteduhan, tidak melukai sesamanya. Mungkin dia nggak kaya, tetapi kehidupannya bisa memberkati. Dia akan mengalami pemulihan. Dan yang utama, kalau orang sudah menemukan Tuhan, dia rela melepaskan semuanya. Next. Nah, kita coba lihat satu-satu tuh dengan tempatnya. Nah, Tuhan itu tidak berbentuk karena dia roh. Next. Ulangan 4 ayat 15. Tadi kan ayat 29. Musa udah bilang, hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Jadi Tuhan itu nggak ada rupanya. Kalau saya kan ada rupanya, betul nggak? Terus pasti lihat kalau di mall kurus seperti ini, oh itu Pak Cecep, paling begitu lihat, oh Pak Cecep tuh begitu. Kemarin saya ketemu teman saya udah lama, nggak ketemu. Saya kan pernah sama dia cukup lama di bank begitu ya. Jadi mau ketemu. Pas dari jauh saya lihat, oh itu dia. Karena udah lama sekali nggak ketemu. Karena ada rupanya, betul nggak? Nah Tuhan itu nggak ada rupanya. Kalau IMB, Indonesia Modern Bible, selanjutnya kamu harus hati-hati. Coba kalau nggak hati-hati ya Tuhan nggak ada rupanya, mau nyari gimana? Hati-hati. Karena kamu tidak melihat suatu bentuk apapun pada hari Yahweh berfirman dari tengah-tengah api kepadamu. Karena dia itu roh. Next. Jadi nggak ada bentuknya. Jadi nggak ada orang yang bisa melihat namanya roh angin. So bisa melihat angin? Nggak bisa. Tapi ada nggak angin? Ada. Bahkan ada di dalam diri saudara. Kadang-kadang ketika keluar sembunyi-sembunyi, tetapi hadiratnya siapa nih yang keluar itu saudara? Ada dalam diri kita. Bahkan warnanya apa saudara? Kalau di krok saudara ya, namanya angin duduk karena dia dirimu capek dia duduk saudara.
Jadi tidak seorang pun pernah melihat Allah. Dia roh. Nah, Allah yang nampak, yang bisa dilihat, dia Immanuel, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanent, itulah Yesus. Dialah yang menyatakannya anak tunggal Allah. Makanya jangan pernah meragukan Yesus itu Tuhan. So jangan ini apa sering ini YouTube begitu ya, yang bilang Yesus bukannya Tuhan. Manusia dijadiin Tuhan itu namanya musyrik. Jangan percaya. Alkitab sudah menuliskan dia itu anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dia bisa dilihat pada 2000 tahun lalu. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ada kemerdekaan, kebebasan. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, manusia itu makhluk kekal. Di Pengkhotbah 11 itu di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu diberikan roh, itu kekekalan. Makanya hanya manusia yang bisa berhubungan dengan Allah. Kalau binatang nggak bisa. Ketika mati udah musnah. Kalau kita masih bisa berhubungan dengan Tuhan karena kita makhluk kekal. Kalau mati kekal tuh, menderita selama-lamanya. Makanya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai. Makanya pelayanan memindahkan orang dari jalan menuju neraka ke surga, itu pelayanan yang mulia. Amin, saudara sekalian. Jadi Allah itu roh. Next. Nggak bisa dilihat. Yesus dalam pengajarannya di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Nah ini saya pernah tulis tuh, semalam atau kapan nih. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang. Harta terpendam itu, saudara sekalian, memang misteri kita bisa menemukannya. Lalu dipendamkannya lagi, oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang. Jadi ada barter, ada pertukaran. Makanya kalau orang merasakan atau menyadari Tuhan itu harta abadi, dia rela hartanya atau apapun yang dia miliki itu dia tukar demi dia menemukan Tuhan. Itu harta abadi. Makanya kalau orang masih terikat dengan hartanya, tidak bisa menjadi murid. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak bisa menjadi murid. Artinya tidak bisa ditingkatkan kualitas rohaninya. Makanya kalau orang terikat harta, hidupnya hedonis, lihat aja jahat. Kan baru-baru ini kita dengar anak pejabat, bukan pejabat loh, baru eselon 3 atau eselon 2, tetapi hartanya yang tercatat aja 56 miliar. Padahal di eselon 3 kita tahu ya, gajinya paling berapa? Bisa punya harta seperti itu. Diusut-usut, ternyata perputaran hartanya 500 miliar. 500 miliar. Itu soal uncang-uncang kaki, gak usah kerja, ngapa-ngapain itu. Deposito aja. Itu udah hidupnya mewah. Makanya saya nggak heran tuh ya, anak-anaknya bisa beli moge. Lo tau nggak moge yang paling murah berapa? Saya bukan penggemar moge. Itu mahal, saudara sekalian. Mobil Rubicon, tau Rubicon? Itu kalau anak muda pakai Rubicon, lu bangga begitu. Seolah-olah dunia ini dia punya. Itu 1,7 barunya, saudara sekalian. Dulu waktu saya kerja ada yang pakai itu, gagah amat yang pakai itu. Nah, dari mana itu duit? Tolong betul. Diusut-usut punya rumah 2000 meter. Itu berapa miliar? Duit dari mana? Pasti korupsi. Nah, orang seperti ini sulit terikat dia bagaimana menjual begitu banyak. Makanya orang muda yang kaya ketika Yesus bilang, kalau mau sempurna, jual seluruh milikmu, berikan itu kepada orang miskin, lalu ikut aku. Alkitab mengatakan dia pergi dengan sedihnya karena banyak hartanya. Makanya keluar firman, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Makanya orang kaya itu sukar masuk surga karena terikat sama hartanya. Kalau orang miskin sukar nggak? Sukar juga kalau terikat hartanya. Kalau dia mau cari duit. Saya ikut seminar, saudara sekalian. Ada orang tuh tipe money worshipper. Jadi uang itu segala-galanya. Makanya bagi dia money itu status. Kalau dia punya uang, dia punya status. Ada yang money avoidant. Dia kalau bisa menghindari uang. Nggak bisa, uang nggak bisa dihindari. Kita butuh uang nggak? Pendeta butuh duit nggak? Butuh. Saya nggak mungkin isi bensin pakai ayat ya, saya ambil ya. Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lunas ya? Pendeta gelo. Nggak mungkin. Mesti bayar juga. Betul nggak, saudara sekalian? Dokter gigi, dok, saya kan pendeta, dokter udah tahu kan? Saya bayar pakai ayat ya. Atau korban saya ini, saya udah buat nih, ada 3.000 bahan renungan, saya kasih bapak ya. Loh, saya juga apa? Dokter pak, mesti makan juga. Nggak bisa makan pakai ayat. Pakai duit juga, betul nggak, saudara sekalian? Jadi saya waktu lihat kartu kreditnya digosok cuman, dia cuma gitu-gitu doang, 900.000, dia sakit hati. Mau berkali-kali, tahu gitu ke puskesmas gitu ya. Udah ada BPJS, dia berkali ke puskesmas cuma 30.000. Ini kan 900.000 berapa kali lipat. Terus ngomong lagi, aduh, nyesel tadi gua ke puskesmas aja tuh ya. Bahkan puskesmas Kebonpala tuh ininya, Pak Jaya itu gratis. Dia tinggal naik mikrolet gratis. Jalan Pak, ini sampai sini gratis semuanya. Terus pulang, udah gigi ditambah. Ini 900.000. Terus, udah memang, saya udah dengar 5 kali nih. Ibu sakit hati 900.000, biasanya gua gratis. Aduh.
Tapi saya bilang, aduh Tuhan gantinya gimana nih? Mau khotbah berapa kali nih? Dek, malam, waktu dia cek rekening, ini ada yang transfer 912.000. Ini apa ceknya? Aduh, mana saya tahu. Emang udah ada yang kasih tahu bahwa ini saya transfer? Enggak. Selama seminggu dicari, udah biarin aja dulu. Kecuali ada yang bilang, salah transfer baru pulangin. Dia nggak mudeng. Saya bilang, udah lupain, udah masuk rekening itu 900.000, buat nanti bayar kartu kredit yang 900, yang 1 juta kan tanggung jawab saya. Sampai nggak ketemu, dia bingung-bingung. Lu tahu nggak itu dari mana? Nggak tahu kan? Ya saya kagak kasih tahu, mana tahu. Dia baru ya, bahwa itu uang, apa namanya, ketika kita beli apartemen kan mesti bayar apanya tuh ya. Apanya kelebihan bayar. Padahal istri saya udah hitung bolak-balik, nggak ada kelebihan bayar. Ini saya hitung nih. Dia kalau soal duit itu teliti. Nah mungkin kelebihan bayar. Udah diem aja udah masuk rekening. Tuh saudara. Jumlahnya 900.000, lebih 12.000 mungkin fee-nya saudara ya. Jadi dia penghiburan juga ya. Itu hitungannya sih nggak ada kelebihan. Ya. Udah pas begitu. Ini kok bisa lebih? Mungkin kesian kali. Saya sampai 4, udah 5 kali ngomong, gue nyesel 900.000 gara-gara. Aduh, dia pikirnya ngantri sekalian ya, begitu. Paling juga 300, udah tahun 900.000 terus. Jadi soalnya jangan sampai terikat. Kita harus berani barter. Sama ayat 45 itu sama tuh, itu paralel, sejajar. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini barter. Kalau ditemu ini merasa mutiara yang, kalau saya sebut sekarang yang lagi hidden gem, mutiara yang tersembunyi, itu kita harus barter lebih untuk mendapatkannya. Sama. Ketika sudah menemukan Tuhan, Tuhan segala-galanya menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan di kekekalan kita. Harus berani barter, semuanya udah jadi nggak ada artinya. Nah, kesadaran seperti ini, kalau jemaat ngerti, gereja nggak akan kosong. Yang amin sedikit, saudara. Gereja nggak akan kosong, dia akan cari Tuhan, begitu. Next. Nah, saudara, ya, tadi udah jelas, roh tidak berbentuk harta abadi. Kemudian berikutnya, harus tekun, karena nggak mudah, tadi saya bilang. Thomas Alva Edison itu menemukan lampu pijat, sehingga malam tidak menjadi gelap lagi. Kita bisa menikmati terang. Kalau dulu kan mungkin pakai obor atau lampu teflon. Ada yang mengatakan untuk bisa menemukan lampu pijat itu, Thomas Alva Edison harus mengadakan percobaan itu 9.999 kali. Wah itu lebay Pak, kebanyakan. Ada yang bilang 999 kali ya. Pokoknya berkali-kali. Sampai dia ketemukan, ini. Dan setelah itu penemuan-penemuan berikutnya. Memang Edison itu tekun. Ininya sama tuh, spiritnya mesti tekun sampai ketemu tuh begitu. Karena memang tidak mudah. Itu beban yang nggak mudah, harus kita pikul. Bagaimana bisa mengalami Tuhan, menemukan Tuhan itu sulit memang. Apalagi kalau Tobang, kan udah biasa hidup hedonis, senang. Oh itu susah nyari Tuhan. Di Cina beberapa tahun lalu itu heboh. Ini orang kaya luar biasa. Rumahnya 100. Berapa rumahnya? 100. Kemudian istrinya 100. Jadi dia beli rumah, kemudian ditempatkan satu-satu itu istri simpenannya 100. Makanya terkenal dengan 3 kali 100. 3-400. Dia punya koneksi 100. Kenapa duitnya bisa begitu banyak padahal pegawai biasa? Ternyata diam-diam. Ini orang luar biasa cerdasnya untuk bisa mendapatkan duit. Jadi istrinya selain dia bisa menikmati seks, dia bisa pakai istrinya untuk kalau ikut lelang. Dia kan di BUMD gitu ya, badan usaha daerah gitu ya. Istri-istrinya ikut lelang semua. Nanti yang dapat istrinya. Bisnisnya dia pegang begitu saudara sekalian. Wah, saya bilang luar biasa. Nah orang seperti ini saudara sekalian, udah nggak bisa mikirin Tuhan lagi, betul nggak? Nah itu saudara sekalian. Sampai akhirnya ketahuan. Ini uang dari mana? Itu ada 100 rumah, masing-masing rumah itu punya lemari isinya duit cash. Mungkin lebih banyak duit cash daripada pakaian. Jadi dia cuci, kalau dia ada rekeningan ketahuan, itu uang cash. Jadi kalau belanja, ambil segepok. Wah. Nah, jadi di Cina itu begitu gaya hidup pejabat-pejabat yang korup itu begitu. Akhirnya ketahuan hukum mati saudara. Kalau ini kan ketahuan nih, sebab apa? Anaknya pamerin. Dikirimin ya video anaknya jepit pitanya. Tahu nggak sekarang harganya berapa? Jepit kita kalau perempuan gitu kan 2,5 juta. Istri saya cuma 2.500. Itu juga dia tawar 3.000, udah 2.500 Pak, 2 goceng dikasih. Sampai saya bilang udah ceban aja dah. Itu saya tuh kalau nggak nawar gue gatel. Dia pakai jepitan, ya paling dipakai sekali betul Pak. Ya itu cuma 250, 2.500 goceng 2 kan ya. Dia namanya perempuan. Kalau saya kan nggak mungkin Pak, pitanya lucu saya pakai ya. Nggak mungkin. Ini 2,5 juta. Bajunya, outfitnya 22 juta. Nah ketahuan lah penghasilannya berapa. Misalnya kayak saya nih. Saya pakai jam mereknya RM. Asli. 1,2 M. So percaya nggak? Percaya nggak?
Nggak mungkin lah, masa saya beli duit dari mana saudara sekalian? Pasti nyolong tuh pendeta. Bener. Ini apa jam 1,5 M? Nyolong dari mana? Ketahuan saudara sekalian. Ya kalau mobil ini kan mobil istri saya. Pak ini juga tahu itu kan mobil istri saya, dia manajer. Dia dapat gitu. Kalau yang saya kan yang dulu, yang pernah mogok beberapa kali, saya nggak ganti-ganti terus kan. Tiba-tiba saya ganti Ferrari. Kau tahu Ferrari harganya berapa? 9 M. Saya parkir di sana. Ini mobil saya mobil pakai cap. Wah, dia pasti korupsi itu, betul kan? Dari mana duitnya? Kan nggak mungkin, betul nggak? Logikanya tuh begitu. Jadi orang kan bisa telusurin ini dari mana. Nggak mudah memang kalau udah kaya begitu, saudara, udah jadi hedonis. Next. Nah, saudara, tidak mudah. Makanya mesti segenap hati. Tadi kan di sana engkau mencari Tuhan, menemukannya, menanyakannya segenap hatimu, segenap jiwamu. Sama Yeremia juga begitu, segenap hati, segenap jiwa. Nah, penulis Ibrani mengatakan begini, Ibrani 11 ayat 6. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi mesti punya iman. Iman itu percaya Tuhan itu ada. Makanya sebab siapa yang datang kepada Allah? Ini terjemahan bahasa Indonesia 2 yang baru ya, terjemahan baru 2. Kalau terjemahan lama, terjemahan baru yang pertama itu berpaling. Kalau berpaling kan konotasinya seolah-olah meninggalkan. Ini sebab siapa yang datang kepada Allah, bukan berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi apa? Upah kepada orang yang apa? Sungguh-sungguh mencari dia. Jadi mesti sungguh-sungguh, baru dapat upahnya apa? Memberi dirinya ditemukan. Makanya mesti serius. Next. Nah, kesempatan kita terbatas. Makanya Yesaya 55 ayat 6, klik. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Ditemui, berseru kepada selama ia dekat. Jadi selama ada kesempatan, dia ada. Ya, itu kita cari. Amin, saudara. Nanti ada satu titik, kita nggak bisa lagi nyari Tuhan. Kenapa? Raga kita udah nggak sanggup. Otak kita udah lumpuh. Kita nggak bisa apa-apa. Mau cari gimana, pegang gimana. Kesadaran udah hilang. Makanya mumpung masih sadar nih, bahwa kita bisa mati kapanpun, kita harus temukan Tuhan yang segala-galanya itu. Amin, saudara. Nanti, mau orang kaya, orang susah, mau tua, mau muda, mau wanita, mau pria, itu pasti mati. Makanya kita mesti punya prinsip, lebih baik aku terkutuk kalau aku tidak mengasihi Tuhan. Karena memang ayatnya ada, 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Terkutuk di sini, artinya terpisah dari Allah, kemudian binasa selama-lamanya, terkutuk. Orang yang tidak mengasihi Allah. Makanya kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Itu artinya segenap all out. Next. Nah, saudara, yang terakhir, ya, hidup kita berkualitas. Tadi saya sudah sampaikan ya. Cepat aja, next. Jadi kalau kita cari Tuhan, kita hidup kita berkualitas. Kalau kita cari Tuhan, kita akan mengalami pemulihan. Tadi itu di ayat 14-nya, tadi kan kita baca ayat 12-13. Yesaya Yeremia 29. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan. Saya percaya ya, orang yang menemukan Tuhan tidak dibiarkan sampai morat-marit. Dia pasti hidup gitu, saudara. Nggak akan dibiarkan sampai morat-marit, itu artinya begitu. Nggak akan. Saya udah buktikan, saudara. Saya kan udah 20 tahun, istri saya udah 7 tahun nih. Nggak, dua-duanya nggak kerja. Itu nggak sampai morat-marit, nggak sampai nggak sampai itu. Kenapa? Tuhan nggak akan mempermalukan hambanya. Amin, saudara sekalian. Bahkan saudara sekalian, maaf kata ya, ada yang orang lebih lama dari saya. Dia kerjanya lebih lama, lebih dulu. Kalau saya kan pensiun ini, dia pensiunnya juga baru. Tapi saudara sekalian, maaf kata ya, saya bukan berbandingkan. Rumah masih ngontrak. Sampai saya bilang, aduh, lu kan gaji terakhir gue tahu. Gaji terakhir itu besar, saudara sekalian. Saya kan tahu ya kurang lebih lah kalau makannya seperti itu. Gimana? Waduh. Lo tahu kalau rumah ngontrak, apa yang terjadi? Setiap tahun habis mesti bayar atau perpanjang. Nah kalau rumah kita kan walaupun ya nggak begitu ini, tapi kan nggak pusing tiap ini ya. Betul nggak? Kalau nggak pusing. Kalau kos itu saudara sekalian, kalau nggak bayar 1 bulan, belum 1 bulan nggak bayar hari itu misalnya, kosnya bayar di depan. Belum bayar, itu langsung out. Bapak tahu anak saya kan kos di Grogol, karena dia mau deket jadi pulang balik nggak usah ke rumah. Itu kos 6 bulan, 1, berapa begitu ya. Jadi belum kalau belum bayar 1 hari aja harus hengkang begitu. Sebab banyak yang mau begitu. Kan stres betul nggak saudara sekalian? Mau cari lagi kan repot. Sama ngontrak juga begitu. Makanya saudara sekalian kalau dalam Tuhan nggak akan sampai morat-marit. Yang penting makan minum cukup, itu nggak saudara sekalian. Di sini ada yang dari pagi belum makan atau minum? Oh minum udah ya. Yang belum makan angkat tangan saudara, nanti makan sama saya. Saya rasa nggak ada nih saudara ya. Jadi Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku, perhatiin, akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan akan mengembalikan kita ke
posisi yang seharusnya. Sama ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menyelamatkan kita. Itu maksudnya dikembalikan kepada rancangannya semula, agar kita diberi potensi menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya. Sebab hanya orang yang di dalam Tuhan yang punya kemampuan, potensi menjadi anak Allah yang berkenan. Kalau di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuah. Yohanes 15 ayat 7, ayat 8, itu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya di dalam Tuhan, itu yang disebut dengan first class conditional, syarat utama kita. Yang sama dengan menemukan Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jadi, cirinya itu. Ya, saudara kan akan mengalami pemulihan. Next. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita cari Tuhan. Sampai kita menemukannya. Kalau orang sudah menemukan Tuhan, segala-galanya jadi tidak ada arti, segala-galanya jadi pudar. Meskipun mungkin saudara hidup sederhana, makan tahu, tempe, kerupuk, kecap, kangkung, tidak ada masalah. Apalagi kalau umur begini. Dokter gigi saya bilang, Pak, jangan makan yang keras-keras. Tolong, dia pakai bahasa nih, di eman-eman. Makanya kalau saya lihat Pak Herman, di eman-eman artinya disayang-sayang, Pak. Kan Bapak tahu, dokter yang lain tuh nggak bisa. Ini Bapak sayang nanganin. Jadi tolong di eman-eman. Jadi kalau saya makan bubur, dulu saya bingung, Pak Jaya makan bubur kok nggak pakai kacang, mana enak. Kemarin saya makan bubur, saya bilang nomor 1, jangan pakai kacang. Kok nggak pakai kacang? Takut gigi rusak. Jadi saya eman-eman. Kalau makan daging, saya pakainya kiri. Kalau makan yang empuk, baru kanan. Kecuali lupa, aduh kok asik kan ya, itu fatal suruh sekali. Jadi suruh sekalian, ya kita harus cari Tuhan sampai menemukannya. Next. Jadi orang yang belum menemukan Tuhan, ini kebalikannya. Musik bisa maju ke depan. Orang yang belum menemukan Tuhan, dia takut mati. Dia akan mengalami tanatobia. Tanatobia itu takut mati. Jadi apa-apa takut, nanti mati gimana, takut gitu. Tapi kalau kita sudah menemukan Tuhan, tidak takut mati. Dia akan khawatir, cemas. Ini kan kita suka ditakut-takutin. Wah, dunia sedang mengalami resesi. Padahal Indonesia pertumbuhannya udah masih 5%, 6%. Kemarin lagi, wah bank di luar negeri terbesar di Amerika kedua itu kolaps. Saya kan ikuti. Bisa ya, bank dalam waktu 48 jam bisa runtuh. Bank yang sudah 40 tahun kok bisa begitu? Kan bank biasanya runtuh tuh karena fundamental, karena ekonomi segala macam seperti 98. Ini kok bisa? Bisa saudara. Lembang Bradar itu udah 156 tahun bisa kolaps. Kita nggak usah khawatir, amin. Apalagi cemas, asal udah makan pakaian cukup. Nah, ciri yang orang belum menemukan Tuhan, hidupnya itu jahat, hidupnya dalam dosa, berarti dia nggak menemukan Tuhan. Kalau dia menemukan Tuhan, hidupnya tidak akan melukai orang. Kalau pendeta masih melukai orang, membunuh karakter orang, itu jangan-jangan dia belum menemukan Tuhan, karena masih jahat terus sekali. Contohnya Rehabeam, ini anaknya Salomo. Ia melakukan yang jahat karena ia tidak menetapkan hatinya untuk mencari Tuhan. Jadi orang yang tidak menemukan Tuhan, tidak mencari Tuhan, itu cirinya kelihatan, dia jahat, dia melukai orang. Mulutnya tuh kalau keluar silet, golok, pacul, sehingga orang udah dia. Orang yang ini pasti belum menemukan Tuhan, sebab melukai orang. Tapi kalau orang yang menemukan Tuhan, seperti Barnabas, orang baik, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan.